Ya, Alin, bertahun-tahun yang lalu rare earth dikategorikan sebagai strategic mineral, tapi saat ini sudah meningkat menjadi critical mineral. Dan menariknya rare earth ini banyak ditemukan di negeri kita tercinta dan baru-baru ini kembali menjadi topik dalam pertemuan Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Panjaitan. Apakah sebenarnya rare earth elemen? Selengkapnya akan saya paparkan dalam Mimpi Indonesia Jadi Bandar Senjata. Kita langsung lihat slide yang pertama. Pertama, saya akan mengajak Anda untuk mengenal secara garis besar apa sih rare earth element. Rare earth element ini disingkat menjadi REE, disebut juga logam tanah jarang atau LTJ, dan asal kata tanah jarang ini karena sedikitnya cadangan endapan di bawah tanah dan seringkali tersebar dalam konsentrasi-konsentrasi kecil di banyak lokasi. Jadi singkatnya REE ini adalah komoditas mineral hasil ekstrak timah. Nah, istimewanya adalah karena REE ini harganya 10 kali lipat harga timah itu sendiri. Jadi memang sangat akan menguntungkan bagi pihak yang mampu untuk mengolah dan juga memproduksi REE sampai jadi barang siap pakai. Nah, REE sendiri adalah kumpulan dari 17 elemen mineral yang memiliki kegunaan masing-masing. Nah, ini juga yang menyebabkan nilainya jadi sangat tinggi karena setiap kegunaan ini memiliki banyak manfaat untuk teknologi tinggi dan juga dipercaya berperan dalam program pengurangan ketergantungan energi fosil. Selain itu istimewanya lagi karena REE ini mampu berasosiasi dengan unsur-unsur lain untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, salah satu unsur yang berasosiasi dengan timah itu adalah monasit. Monasit ini adalah mineral radioaktif yang menurut Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku atau partikel nuklir. Jadi bisa dibayangkan betapa powerfulnya Indonesia apabila mampu mengembangkan teknologi ini. Selain itu REE juga berperan penting dalam sistem persenjataan. Misalnya untuk display optik, bisa juga untuk komputer, magnet permanen, dan juga bahan-bahan lainnya pembentuk senjata. Nah, di industri elektronik, REE ini berguna untuk elektronik berteknologi tinggi seperti smartphone, kamera, microchip, hingga televisi. Nah, manfaat berikutnya adalah migas. Migas ini kandungan thorium di dalam REE juga dinilai bisa menjadi bahan baku pembangkit tenaga listrik pengganti batu bara sehingga sangat efektif nantinya menggantikan manfaat energi fosil di masa depan yang juga menjadi sumber energi untuk industri kendaraan listrik yang juga menjadi harapan dunia mulai dari pembuatan baterai mobil listrik lalu juga bisa digunakan untuk pembuatan generator mobil hybrid, dan ini baru sebagian kecil manfaatnya, masih banyak sebenarnya yang tidak mungkin saya jelaskan satu persatu di sini. Nah, selama ini REE sudah sering dikonsumsi oleh dunia meskipun belum terlalu masif seperti mineral lainnya. Seperti apa presentasi konsumsi REE? Kita akan cek slide berikutnya. Berdasarkan data dari IHS Markit yang dirilis 2019 lalu, konsumsi REE di dunia ini paling banyak dimanfaatkan untuk pembuatan permanen magnet. Lalu 17% dikonsumsi sebagai katalis. Nah, ini dia katalis. Dan 11% untuk bubuk poles, 6% untuk baterai, dan sisanya untuk beragam konsumsi lainnya. Dan jumlah presentasi ini diprediksi juga akan naik di 2023 seperti permanen magnet misalnya saat ini 34%, diprediksi meningkat hingga 38%. 90% elemen pembuat permanen magnet ini diproduksi di China dan penggunaannya untuk mesin sangat baik sekali, sepadan dengan energi yang ditemukan di turbin dan juga berkualitas sebaik kendaraan hybrid maupun elektrik. Nah, selain untuk magnet, nomor 2 adalah katalis. Nah, katalis ini adalah suatu zat untuk mempercepat reaksi kimia tertentu. Lalu juga untuk ini, bubuk poles, 11%. Jadi ini juga menjadi salah satu penggunaan REE terbanyak. Bubuk poles ini biasa digunakan untuk layar tablet hingga ponsel sampai emisi katalis dan juga baterai. Jadi kembali lagi negara yang bisa menguasai teknologi REE ini berpotensi menguasai perdagangan di masa depan. Siapa saja negara-negara tersebut? Kita akan cek slide berikutnya. Berdasarkan data dari Statista, China menjadi produsen REE terbesar di dunia. Di tahun 2019, produksi China ini mencapai 132.000 metrik ton atau setara dari 61,9% total produksi 10 negara dengan output terbanyak di dunia. Riset yang dilakukan China ini sudah berlangsung puluhan tahun silam, dibarengi juga dengan manajemen yang ciamik sehingga wajar saat ini China sudah bisa mendapatkan hasilnya. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa Amerika Serikat sangat khawatir dengan ekstraksi REE yang ada di China, di mana China ini mungkin saja memotong rantai pasok REE dan menjadi negara maju dengan bahan baku teknologi tercanggih di dunia.
Ya, nomor 2 ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat ini produksinya mencapai 26.000 metrik ton. Dulu di tahun 1960 hingga 1990-an, Amerika memang sangat mendominasi sekali nih produksi RII. Tapi sejak tahun 2000-an, China sudah jelas merebut posisi nomor 1 produsen RII. Amerika Serikat adalah tujuan utama produk magnet permanen China dan negara AS ini mengandalkan China untuk mengisi 80% pembeliannya. Lalu di posisi ketiga juga ada Myanmar. Ini Myanmar di bawah dari Amerika Serikat, lalu ada Australia dan juga India. Dan inilah 3 negara lainnya yang mungkin menjadi alternatif pilihan bagi Amerika Serikat untuk bisa mengirimkan RII jika China mengeluarkan kebijakan larangan ekspor ke Amerika Serikat. Tapi apakah memiliki kualitas sesuai dan jumlahnya cukup untuk menggantikan kuota yang mampu diproduksi China? Bagaimana dengan Indonesia? Kita akan cek slide berikutnya. Indonesia memang tidak termasuk dalam 10 besar negara produsen RII di dunia, tapi potensi RII di Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Jika mengacu pada pembentukan RII di berbagai belahan dunia, sebagian besar jenis litologi yang ada di Indonesia ini berpeluang mengandung RII. Tapi belum diketahui sejauh mana besaran kandungannya. Mineral logas yang berkaitan dengan RII adalah timan yang terutama terpusat di Kepulauan Riau, Bangka Belitung atau Pulau Timah. Dan sebagian besar lainnya di Kalimantan Barat. Nah, ini yang membuat daerah ini akhirnya menjadi fokus pengembangan potensi RII di Indonesia. Tapi selain di 2 daerah ini, banyak juga daerah lain yang berpotensi mengandung RII. Salah satunya penyelidikan Badan Geologi tahun 2014 yang menemukan indikasi RII dalam batuan yang berada di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sampai di daerah Polewali dan Masamba di Sulawesi Selatan yang juga diduga memiliki kandungan RII. Belum lagi daerah lain yang belum terjamah. Sehingga diprediksi potensi RII di Indonesia ini bisa mencapai 1,5 miliar ton. Maka itu Indonesia merupakan potensi strategis yang dapat memberikan kontribusi besar pada pemenuhan bahan RII di dunia. Nah, saat ini tumpukan RII hanya dijual kisaran 2.000 hingga 10.000 rupiah. Padahal harganya di internasional jika diolah ini bisa mencapai 7 juta rupiah per kilonya. Perusahaan Australia bahkan menyebutkan harga salah satu unsur RII ini dijual sampai 40 juta per kilonya. Nah, potensi ini sudah disadari oleh pemerintah. Bertahun-tahun yang lalu, RII juga sudah tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 hingga 2019. Dan beberapa kementerian dan lembaga juga sudah ditugaskan untuk mengembangkan potensi RII dari awal penambangan, pemurnian hingga litbang. Nah, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh PT Timah dan juga Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan, dan tentu juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Dan baru kembali terdengar belakangan ini kembali menjadi topik oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kira-kira Indonesia bisa nggak ya menjadi gudang senjata di dunia dan juga teknologi mutakhir akibat RII ini bisa terwujud, ataukah ini cuma mimpi belaka saja? Kita tunggu bersama ya. Demikian.